Ada banyak orang yang hidupnya ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Kenapa sih orang lain gampang banget dapat peluang? Gua kerja keras, tapi hoki nggak pernah mampir di hidup gua. Rasanya tuh kayak dunia ini pilih-pilih siapa yang mau dikasih keberuntungan. Dan lu nggak masuk ke daftar undangannya. Tapi, pernah nggak lu kepikiran, jangan-jangan masalahnya bukan dunia ini, tapi masalahnya ada di elunya sendiri. Kita bedah di episode Thinking Room kali ini. Oke, kenapa peluang nggak pernah lewat di hidup lu? Kayaknya hidup lu tuh flat atau bahkan lebih banyak sialnya. Nggak pernah dapet yang namanya hoki. Gue mau ngasih lu satu konsep yang namanya red car theory. Teori mobil merah. Kalau lu lihat di jalan raya, lu perhatiin mobil-mobil yang lewat. Coba deh, lu lebih sering lihat mobil warna apa? Hitam, putih, silver. Kebanyakan tiga warna itu. Tapi coba deh, lu fokus ke mobil yang warnanya merah. Somehow, entah bagaimana, tiba-tiba lu seperti ngelihat mobil merah ada di mana-mana. Padahal yang biasanya lu ngeh itu warnanya hitam, putih, atau silver. Padahal mobil warna merah itu udah ada. Dari dulu tuh udah ada. Cuma karena tadi gue bilang lu coba fokus ke mobil yang warnanya merah dan melihat, oh mobil warna merah ternyata banyak ya. Ini sebenarnya karena lu sekarang nih jadi lebih sadar, lu jadi lebih aware sama mobil yang warnanya merah. Otak kita tuh punya sistem yang namanya RAS, Reticular Activating System. Tugasnya adalah nyaring apa yang dianggap penting dan apa yang bisa diabaikan. Dan yang dianggap penting adalah hal yang lu pikirin terus, hal yang lu fokusin. Jadi kalau lu merasa hidup lu tuh chaos, kayaknya sial terus hidup lu, kayaknya nggak ada peluang atau kesempatan yang datang, nggak hoki lah. Penyebabnya itu tadi, karena lu nggak punya fokus terhadap tujuan dari hidup lu. Tujuan hidup lu tuh nggak jelas, jadi fokusnya juga nggak jelas. Dan otak juga jadi bingung, lu tuh maunya apa sih? Apa yang mau lu cari? Akibatnya, sebenarnya banyak peluang itu ada. Kesempatan itu ada di depan mata lu. Tapi karena lu nggak jelas tujuannya dan lu nggak tahu fokusnya mesti kemana, peluang-peluang tersebut jadi hilang karena lu nggak ngelihat. Lu hidup seperti ya udah hidup aja. Nggak jelas tujuannya mau ngapain. Dan lu jadi nyalain keadaan, nyalain dunia. Padahal lu tuh sebenarnya butuh untuk jelas dulu tujuannya mau apa dan fokus ke situ. Seperti mobil merah tadi. Jadi lu tuh bukannya enggak hoki, lu tuh cuman belum kasih kompas ke otak lu buat nyari arah mau kemana nih. Bayangin gini deh, lu naik mobil tapi nggak tahu mau kemana. GPS lu nih, yang nggak bakal ngarahin lu juga kemana-mana. Lu nggak masukin tujuan lu mau kemana. Akhirnya lu cuma muter-muter doang, capek, dan nyalain jalan. Padahal ya, sekali lagi, masalahnya bukan di jalannya. Tapi lu yang nggak ngetik tujuannya mau kemana. Karena begitu lu tahu mau kemana, otak lu tuh mulai kerja. Radar lu tuh langsung nyala. Dan mata lu bakal lebih awas. Telinga lu juga bakal lebih peka. Dunia tuh nggak berubah, tapi cara lu melihat dunia yang akhirnya jadi berubah. Gue mau cerita tentang kisah gue sendiri. Buat orang-orang yang kenal gue, orang-orang tahu gue adalah seorang podcaster. Dan juga salah satu
orang di balik tim e-commerce. Orang mungkin sekarang ngelihat gua punya podcast, baik di channel YouTube gua pribadi yang lagi lu tonton sekarang nih, Andri Hadinata, dan juga di channel YouTube e-commerce. Lu bisa lihat kalau gue banyak ngundang orang-orang yang bisa dibilang adalah orang-orang yang top profile di negara ini. Ada Panji Pragiwaksono, ada Grace Tahir, ada Om Mobi, ada Aderai, ada Ibnu Jamil, macam-macam, dari berbagai macam background pernah jadi guest di tempat gue. Gue udah interview lebih dari 300 orang. Tapi itu semua gue nggak dapetin tiba-tiba. Bahkan background gue itu secara pendidikan dan pekerjaan bukan dari dunia entertainment. Bahkan gue baru mulai bikin konten itu tahun 2019. Di umur gue yang 36 tahun. Lu bisa hitung lah umur gue berarti sekarang berapa. Ketika gue baru mulai pun juga ada orang-orang di sekitar gue yang pesimis dan gak yakin. Karena membuat mereka, ngapain lu bikin kayak gitu-gituan? Karena itu kan mainannya yang lebih mudah lah. Ngapain lu umur segitu? Susah lalu bersaing. Tapi gue sendiri punya keinginan, punya impian yang gue pengen wujudin, yaitu punya acara talk show sendiri. Dulu susah untuk mewujudkan acara tersebut. Gue pengen jadi hostnya. Susah banget. Kenapa gue suka acara talk show? Karena gue memang pada dasarnya suka banget dengan acara yang modelnya tuh ngobrol-ngobrol. Kayak dulu acara radio, yang penyiarnya ada dua tuh gue juga suka banget. Nah, tapi kan barrier-nya itu susah banget. Di tahun 90-an terutama, kalau lu mau masuk ke dunia entertainment, itu sangat-sangat susah. Ya, gue sadar diri juga lah, udah minoritas sipit pula. Gimana caranya masuk? Susah banget, susah banget. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, apalagi di era digital sekarang, kan layer-layer tersebut jadi hampir gak ada. Barrier-nya tuh jadi gampang banget untuk ditembus. Sehingga waktu itu ketika gue mendengar ada yang namanya podcast di Amerika, dan salah satu podcaster terkenal adalah Joe Rogan, gue mencoba cari tahu ini apa, dan akhirnya gue mulai wujudkan di tahun 2019. Cuma, seperti yang tadi gue bilang, gue nggak punya pengetahuan tentang bagaimana caranya membuat acara ngobrol-ngobrol. Background gue marketing, branding, dan juga menjadi praktisi komunikasi, itu yang akhirnya menjadi modal gue doang. Untuk mulai di awal-awal. Makanya kalau lu nonton video gue di awal-awal waktu itu bareng dua temen gue, itu kurang banget lah, entah pencahayaannya gelap lah atau keterangan, dan gue juga masih bingung harus gimana caranya memaintain pembicaraan. Kurang banget. Tapi di situ gue udah ngeset tujuan bahwa gue pengen punya acara ngobrol-ngobrol seperti talk show. Dan one day gue pengen banget ngundang orang-orang top menjadi narasumber gue. Bukan karena gue terkenal, nggak, gue bukan public figure, tapi karena ngobrol sama gue tuh menyenangkan dan obrolannya tuh punya nilai. Long story short, dua teman gue itu cabut satu demi satu, tinggal gue sendiri, dan 2020 COVID pula. Akhirnya gue mulai putar otak gimana caranya untuk supaya YouTube channel gue ini, yang Andri Hadinata ini, tetap bisa survive. Udah dapat AdSense juga waktu itu soalnya. Ya udah, akhirnya gue mulai nekat ngundang orang-orang yang awalnya mungkin circle pertemanan dekat gue dulu, bilang habis. Ya, akhirnya gue coba nekat ngundang orang-orang yang itu tadi, yang gue mau targetin, orang-orang yang mungkin sebenarnya di luar circle gue, di luar network gue. Nah, tapi ketika itu udah gue set, otak gue tuh somehow secara otomatis mulai cari jalan. Gue mulai riset gimana caranya gue kalau interview orang, gimana caranya gue menciptakan obrolan yang menyenangkan, sehingga orang ketika nonton atau dengerin tuh mau ngikutin dan betah. Gue juga mulai pattern-pattern konten podcast tuh kayak gimana. Lalu gue juga akhirnya menemukan celah bagaimana caranya gue bisa ngundang orang-orang yang dalam kategori top
person di negara ini, dan akhirnya gue bisa ngundang banyak orang. Dan mereka bersedia untuk gue undang. Itu semua gue belajar tuh. Gue pelajarin, gue cari tahu bagaimana caranya. Gue tanya ke temen gue pertajam lagi ilmu komunikasi gue. Semuanya gue pelajarin hal-hal baru tersebut. Bahkan ilmu editing video yang simple pun gue coba pelajari. Nah, coba bayangkan kalau dulu gue cuek aja. Peluang-peluang ini pasti hilang tuh. Cuma jadi noise doang. Namun karena fokus udah gue set, tiba-tiba tuh dunia tuh jadi kayak sinyal wifi. Gue jadi tahu harus nyambungnya kemana. Gue jadi harus tahu gue harus ngapain. Karena begitu satu orang besar masuk, semuanya ngikutnya jadi gampang. Jadi bukan karena hoki semata, tapi karena groundwork-nya udah gue bangun dari awal. Dan step by step gue kerjakan secara konsisten. Jadi, the red car theory, teori mobil merah, itu bukan cuma soal positive thinking doang. Enggak. Itu salah kaprah kalau cuma positive thinking doang. Kalau lu mikirnya yang penting positif terus lu berharap nanti dunia kasih yang terbaik buat lu, sorry man, that's bullshit. Red car theory itu bukan soal bagaimana lu yang penting mikir positif doang, tapi soal lu fokus ke tujuan lu aware terhadap tujuan lu, dan latih otak lu buat nangkep sinyal terhadap kesempatan-kesempatan yang ada, yang mungkin tersembunyi di depan lu. Lu boleh mikir positif tiap hari, tapi kalau nggak punya arah yang jelas, otak lu nggak tahu harus bantu lu tuh buat nyari apa. Nah, gimana biar red car theory itu bisa jalan buat lu? Gue breakdown jadi 3 ya. Dan lu coba jalankan, praktekkan. Pertama, tentukan apa yang lu mau dengan spesifik. Bukan cuma gua pengen sukses, gua pengen kaya, gua pengen merit. Enggak. Tapi gimana, apa, siapa, di mana, kapan. Set. Lu pengen sukses. Lewat apa? Lewat konten, dagang, bisnis. Apa? Lu pengen apa? Lewat mana? Lewat apa? Lalu yang kedua, jangan cuma mikir doang, tapi nggak gerak. Ini bukan lu lagi konsultasi sama dukun. Dunia ini cuma ngebantu orang yang berani mulai jalan dan melangkah. Lalu yang ketiga, bangun momentum. Begitu satu peluang lu ambil, peluang lain akan lebih gampang datang ke lu. Tapi lu harus jaga momentum tersebut. Jangan sampai hilang. Gue tahu pasti bakal ada yang bilang gini, ya banyakin doa aja lah, ntar Tuhan kasih kok rezeki, berserah, bla bla bla. Iya, betul. Doa itu penting. Tapi kalau elunya cuma diam doang menanti keajaiban datang ke tempat tidur lu, di mana lu lagi rebahan sekarang, ya percuma. Lu lagi mimpi di siang bolong. Bangun cuy, bangun. Doa tanpa tindakan. Itu kayak lu lagi nunggu kapal datang, tapi lu terjebak di padang pasir. Ya nggak bisa. Dan gue percaya Tuhan pun bantu ke orang-orang yang mau bergerak dan berusaha. Bukan yang cuma ngeluh doang sambil rebahan. Well, banyak orang frustasi karena hidupnya sepi dari peluang. Hidupnya gitu-gitu aja. Padahal yang hilang itu sebenarnya bukan peluang, tapi arah yang jelas buat dicari dan dicapai. Begitu lu tahu apa yang lu cari dalam hidup lu, dunia bakal kelihatan beda. Beneran deh. Karena otak lu akhirnya tahu nih apa yang harus disaring, ditangkap, dan dikejar sama lu. Jadi, lu itu nggak kurang hoki. Lu itu cuma belum ngasih alasan buat otak lu untuk fokus terhadap tujuan hidup lu. Oke, itu dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan, lu pengen cerita, atau komen, atau apapun, boleh langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.